Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayah, bunda, dan juga sahabat muslim pembelajar, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan podcast yang diselenggarakan oleh Sekolah Islam Anas yang merupakan bagian dari unit ya Yayasan Islam Anas Hasan. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih akan banyak berbincang-bincang berkaitan dengan tema-tema pendidikan Islam bersama Masya Allah ya narasumber kita, pemateri kita sore hari ini yaitu Ustadz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz Abu Ahmad dan juga ayah bunda dan pemirsa di rumah ya semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, Ustadz, tanpa terasa ya kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan sore hari ini dan masih meneruskan saja tema-tema kita sebelumnya di mana ayah bunda dan juga pembelajar muslim banyak kita berbincang-bincang diskusi berkaitan dengan pendidikan Islam dalam lingkup yang Masya Allah sangat luas. Dan pada kesempatan kali ini ayah bunda kita akan bersama-sama berbincang-bincang diskusi dengan beliau berkaitan dengan pendidikan Al-Quran. Nah, sebagaimana yang menjadi pegangan pijakan bagi kita semua dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, dalam ayat ini terdapat sebuah perintah, terdapat sebuah motivasi bagi kita sebagai orang tua untuk bisa melindungi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita supaya mereka terlindung dari api neraka dan juga Allah masukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks pendidikan Islam tentunya kita akan gali dari beliau ruang lingkup apa saja yang sebenarnya masuk dalam lingkup pendidikan kita atau yang menjadi concern kita sebagai orang tua untuk kita didik kepada anak-anak kita ya. Dan tentunya salah satu diantaranya Ustadz ya, terakhir Ustadz ataupun kita sama-sama berbincang terkait dengan pendidikan keimanan. Bagaimana anak-anak kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anak-anak kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenal dinul Islam dengan baik ya. Tentunya sangat berkorelasi Ustadz dengan tema kita sore hari ini yaitu pendidikan Al-Qur'an. Nah, bagaimana Ustadz korelasinya antara ayat tadi ya dengan fokus pembahasan kita kali ini yaitu pendidikan Al-Qur'an. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'd. Sebelum masuk ke pembahasan tentang bagaimana pendidikan Al-Qur'an ya, kita perlu memahami dan meyakini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai huda, sebagai petunjuk. Dan di situ Allah sudah terangkan mana jalan-jalan kebaikan, mana jalan-jalan kesesatan, apa yang membuat manusia mendapatkan kebahagiaan, apa yang menjadikan manusia celaka, bagaimana mengobati kalau orang sudah terlanjur jatuh dalam kesesatan. Semua ada lengkap di situ. Karena Al-Quran itu apa? Tibyanan likulli syai', menerangkan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan, semua ada terangannya di Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, turun dari Allah Ta'ala, sehingga tidak ada kesalahan di situ. Tidak ada perbedaan, pertentangan, tidak ada. Maka dari sini kita harus mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran karena tadi Al-Quran sebagai huda, maka satu, kita harus bisa membaca. Membaca Al-Quran. Yang kedua, kita harus memahami maknanya. Karena kalau sekedar bisa baca tetapi tidak paham makna, ini sama dengan orang yang tidak baca. Sama-sama nggak dapat petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah apa? Membaca hukum-hukumnya. Artinya
kita jalankan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Perintah kita jalani, larangan kita jauhi. Nah, ini yang dikatakan apa? Haqqa tilawati. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang kami berikan kepadanya kitab, mereka membaca kitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Nah, persoalan muncul adalah apa? Level kita hanya atau kebanyakan kita baru membaca huruf, belum membaca makna. Apalagi mengikuti petunjuknya. Tetapi membaca huruf ini adalah step awal untuk bisa memahami dan mengamalkan. Kalau tidak bisa baca gimana? Nah, ini luar biasa. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan makna-makna Al-Quran melebihi mengajarkan huruf-hurufnya. Itu ini tentang Al-Quran ya. Kemudian masuk ke apa yang ditanyakan tadi, ruang lingkup pendidikan ya dalam Islam, maka itu mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Jadi pendidikan di dalam Islam itu mengembangkan semua sisi kehidupan manusia. Keimanannya, akhlaknya, ibadahnya, kejiwaannya, perasaannya, lalu akalnya, keilmuannya, ya, kemudian fisiknya, ya, semua dikembangkan sehingga menjadi sempurna sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sehingga dari situ seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan itu seseorang mencapai tujuan hidupnya, yaitu menjadi hamba Allah Ta'ala. Dan semua proses pendidikan dijalankan berdasarkan aturan-aturan Islam. Karena sekali lagi pendidikan Islam itu sandarannya kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga ini yang terbaik sebetulnya. Nah, wallahu ta'ala. Masya Allah, Ustaz ya. Tadi yang terakhir Ustaz sampaikan kalimat pendidikan dalam Islam itu adalah sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Al-Quran adalah kalamullah. Berarti pendidikan itu pun juga harus tentunya berdasar pada Al-Quran. Dan juga nanti ada sunnah Rasulullah SAW. Itu Ustaz ya. Masya Allah. Ya, karena sunnah itu juga wahyu. Ya. Al-Quran adalah Al-Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Aku tidak bicara atas dasar hawa nafsu. Yang aku ucapkan, kata Rasul, tidaklah wahyu dari Allah Ta'ala. Ya. Ala ini utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu sunnah. Nah, maka sandaran pendidikan kita ke sana. Dan kita tahu Allah itu yang mencipta. Sang pencipta, dia paling tahu tentang ciptaannya. Apa yang menjadikan ciptaannya itu baik, apa yang menjadikan ciptaannya itu rusak. Kalau terjadi kerusakan, gimana cara memperbaikinya? Nah, itu Allah tahu. Nah, itu semua sudah ada rambu-rambunya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya jadi teringat Ustaz dengan materi yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan yang lalu berkaitan yang terakhir tadi. Bila motor, mobil aja ada manualnya. Ada manual. Itu manusia yang terbatas. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sempurna pun juga memiliki aturan yang sempurna. Nah, berkaitan dengan itu Ustaz, mungkin para ayah bunda bertanya, Ustaz, dari mana kami mulai mengajarkan Al-Quran? Dari mana kami mulai mendidik anak-anak kami dengan Al-Quran? Steppingnya sebagai orang tua seperti apa, Ustaz? Ini sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala atau salah seorang sahabat, ya, saya agak lupa begitu, bahwa kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Masya Allah. Nahnu nata'allamul iman qabla nata'allam Quran. Maka ketika kita sudah punya iman, lalu belajar Al-Quran, maka bertambah kokoh keimanan kita. Seperti itu. Maka poinnya adalah tarbiyah imaniyah ini menjadi pokok dasar dari semua pendidikan. Ya, termasuk dalam hal mengajarkan atau mempelajari Al-Quran. Kalau kita nggak punya iman bahwa ini adalah
kalamullah, ini adalah tidak ada pertentangan dalamnya dan sebagainya, nah, itu tentu akan kacau sebagaimana orang-orang yang Allah sesatkan dari orang-orang filsafat, dari orientalis dan sebagainya. Mereka akan keliru di dalam memahami petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Tapi ketika kita lihat, ya Allah Ta'ala katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Seandainya mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian para sahabat, maka pasti mereka telah mendapatkan petunjuk. Gitu. Maka bagaimana cara mempelajari Al-Quran? Ya kita lihat bagaimana teknik, metode yang digunakan oleh para sahabat dalam mempelajarinya. Harusnya ke sana. Nah, ya Masya Allah ya. Nah saat ini kan tentunya kalau tadi bagaimana sebenarnya teknik-teknik atau para sahabat tadi mengajarkannya, karena kita mungkin tahu bisa di antara kami mungkin ada orang tua yang punya bekal yang cukup dalam pendidikan tersebut atau dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang mungkin terbatas karena mungkin dulunya mungkin belum pernah belajar. Apakah memang tanggung jawab itu ada pada orang tua sendiri atau bisa juga dialihkan kepada pihak yang lain, Ustaz? Jadi tanggung jawab pendidikan seperti yang antum nukil di surat At-Tahrim tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi penanggung jawab pendidikan itu adalah orang tua. Lebih khusus lagi ayah. Itu penanggung jawab ya. Adapun pelaku, orang yang menjalankan pendidikan itu lebih luas lagi. Siapapun yang terlibat dalam pemeliharaan anak itulah pendidik. Nanti ayah, ibu, kakeknya, neneknya, pembantunya, sopirnya, sekolah, guru, masyarakat, itu semuanya. Dan pendidikan ini adalah amal jama'i. Misalnya apa? Proyek bersama. Tidak bisa dijalankan oleh satu dua orang. Individual itu tidak bisa. Nah, maka tentang pendidikan Al-Quran, ya pokoknya itu ada di orang tua. Pokoknya di orang tua. Kemudian, dan yang paling penting adalah bagaimana menanamkan, menumbuh kembangkan kecintaan kepada Al-Quran pada jiwa si anak. Itu yang penting. Ya, karena ketika seorang belajar nggak punya motivasi, nggak punya rasa senang, ya berat bagi dia. Benar. Nanti akan banyak ini. Maka sebenarnya pendidikan itu adalah ya bagaimana dia menjadikan anak itu senang dulu dengan apa yang dia pelajari. Ya, sekarang bagaimana cara menjadikan anak itu senang? Banyak banget. Ya, misalnya kita terangkan bahwa Al-Quran tadi adalah kalamullah. Kita kenalkan siapa Allah Ta'ala. Kalau anak itu kenal sama Allah, otomatis dia akan senang dengan kalamnya. Dia akan senang mendengar kalamnya. Dia akan senang membaca kalamnya. Termasuk seperti juga senang dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Tapi kalau anak sudah nggak senang dengan Al-Quran, gimana dia mau belajar Al-Quran? Berat saja. Ya. Maka di sini ada beberapa hal yang bisa membantu tumbuh kembang rasa cinta seorang anak kepada Al-Quran. Nah, apa saja tadi? Nah, diantaranya adalah apa? Keluarga. Keluarga. Nah, berkenaan dengan keluarga terkait dengan Al-Quran itu ya ada beberapa tipe keluarga. Satu, keluarga yang tidak peduli dengan Al-Quran. Astagfirullah. Nah, terserah deh. Itu. Ini yang paling berat. Yang kedua, keluarga yang dia tidak secara pribadi gitu, orang tua itu tidak perhatian dengan Al-Quran, tetapi dia pengen anaknya itu mempelajari Al-Quran. Ini masih mending. Ya, meskipun ini bukan ideal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Keluarga yang dia perhatian dengan Al-Quran. Ya. Dia
orang tua memberikan keteladanan, Ya. mempelajari Al-Quran, Membaca. ya kan, membaca dan seterusnya. Lalu apa? Nah, dia pengen anaknya itu apa? Bisa membaca atau memahami Al-Quran. Nah, ini luar biasa seperti itu mestinya. Nah, kalau misalnya yang kedua tadi, orang tuanya enggak, tapi dia mungkin cari dimasukkan ke pondok tahfidz, Ya, dia undang ustadz untuk mengajari anaknya Al-Quran, Ya. masih mending. Masya Ada yang poin pertama tadi yang sangat ini ya, sangat tidak bagus ya. Nah, padahal itu apa? Mengajarkan Al-Quran salah satu dari hak anak Ya. yang otomatis menjadi kewajiban orang tua, gitu. Ya. Masya Allah. Nah, Nah, kami jadi teringat dengan sebuah hadis yang sering ya Bapak, mungkin ayah bunda, Bapak ibu ya, dan kita semua dengar terkait dengan salah satu manusia yang paling utama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama. Apakah di sini juga bisa masuk dalam keumuman hadis itu pada orang tua yang mengajarkan Al-Quran pada anaknya? jelas, siapapun yang mengajarkan Al-Quran, maka dia akan menjadi tercakup dalam khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Jangankan mengajari ya, belajar saja sudah menjadi manusia terbaik. Masya Allah. Kan? Nah, kalau sudah menjadi orang yang terbaik, terus mau apa lagi sudah? Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang memahami. Sebab orang belajar Al-Quran, belajar ya, bukan mengajar ya. Belajar aja udah keutamanya banyak. Ya, siapa yang membaca Al-Quran? Itu apa? Satu huruf, satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Nah. Coba orang belajar Al-Fatihah berapa huruf? Alif, Lam, Mim itu aja. Iya. Sudah 3 huruf. Lam 1 huruf, Iya. Mim 1 huruf, Masya Allah. Itu baru belajar. Ya, baru membacanya. Nah. Bahkan ketika dia nggak lancar bacanya. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, dia bersama apa? Kiram bararah. Tetapi aladiyah tak, orang yang terbata-bata, maka lahu ajran. Masya Allah. Dia dapat 2 pahala. Ya. Pahala membaca, pahala kesungguhannya. Ya. Nah, itu luar biasa. Ya, maka kita harus menjadi orang yang mendapatkan keutamaan itu. Baik sebagai orang yang belajar Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran. Mengapa? Ya. Naik level mestinya loh. Berarti sebenarnya kalau kita mau melihat singkatan dari TPA, Taman Pendidikan Al-Quran itu, sebenarnya kalau yang saat ini ada adalah berarti TBA, Taman Baca Quran. Iya. Nah, sekarang kalau pendidikan Quran berarti membaca, memahami, sekaligus nanti mengamalkan pengamalan Al-Quran. Iya. Coba lihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat radhiyallahu ta'ala, sehingga mereka menjadi sebaik-baik umat manusia. Mereka itu 3 in 1. Kami tidaklah belajar dari Rasulullah SAW kecuali apa? 10 ayat. Kami tidak akan menambah kecuali kami sudah bisa membaca atau menghafal. Kami memahaminya dan kami mengamalkan. Ketika sudah sampai level bisa mengamalkan 10, baru datang lagi ambil 10 lagi. Maka pada zaman dulu ketika dikatakan fulan hafal Al-Baqarah, sudah luar biasa. Berarti dia hafal Al-Baqarah, dia paham tafsirnya, dan dia sudah mengamalkan. Ini 3 in 1. Jadi standarnya berbeda dengan standar saat ini. Sekarang ini orang, ya Allah, lomba-lomba dengan hafalan. Belajar membaca, belajar menghafal Al-Quran, tetapi tidak ngerti maknanya. Sehingga kita dapat itu, penghafal Al-Quran menjadi orang yang pertama melanggar petunjuk Al-Quran. Ya, kita lihat penghafal Al-Quran, tetapi akhlaknya tidak ada. Perilakunya tidak mencerminkan dia seorang yang hafal Al-Quran. Dia nggak paham maknanya. Nah, kalau nggak paham maknanya, gimana mau mengamalkan? Jelas tidak mungkin. Maka 3 in 1. Dan sekarang kita mestinya bersyukur kepada Allah Ta'ala, sudah banyak tafsir-tafsir ditulis oleh ulama hari ini, tafsir-tafsir yang ringkas. Ya, tafsir yang ringkas. Ada diterbitkan misalnya apa? Muhtasar tafsir. Ada tafsir Muyasar. Ada tafsir As-Sa'di. Ya kan? Itu ringkas-ringkas kan.
Ya. Nah, kemudian juga ditulis tafsir untuk anak-anak Oh ya. oleh para Khusus, ulama, ya. khusus untuk anak-anak dengan bahasa Ya. anak-anak, masya Allah. Nah. Ini mesti menjadi perhatian kita. Maka mestinya nanti di sekolah atau di rumah atau di masjid ketika belajar Al-Quran, anak itu juga diajarkan maknanya. Ya. Oh, ini maksudnya begini. Ya, misalnya anak belajar membaca atau menghafal surat Al-Lahab misalnya. Ya. Maka hendaknya ditanamkan oleh guru pendidik kepada si anak yang sedang belajar apa? Ini Allah itu berkata kepadamu, nak. Allah mengatakan kepadamu, ya. Intinya apa? Celaka Abu Lahab dan istrinya, nggak bermanfaat harta dan anak-anaknya, ya. Nah, dia masuk neraka. Ini maksudnya apa? Supaya kamu tidak seperti Abu Lahab dan istrinya. Nah, maka anak mungkin akan penasaran. Sebenarnya Abu Lahab itu kayak apa atau perbuatannya, ya kan? Apa sih yang dilakukan oleh Abu Lahab sehingga dia dengan terang disebut namanya sebagai apa? Orang yang celaka dan masuk neraka. Nah, cerita. Dan ini menjadi sebuah kesempatan misalnya bagi orang tua untuk ya tadi mungkin mereka dulu yang membaca Quran. Dari situ mudah ada hikmah, ada pelajaran yang kemudian mereka ajarkan pada anak-anaknya hikmah tersebut. Sembari mereka juga belajar membaca tafsir As-Sa'di dan sebagainya. Dan sekarang kan kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala, tafsir-tafsir yang berbahasa Arab sudah banyak dialih bahasa menjadi bahasa Indonesia. Dan saya melihat ada satu tafsir yang bagus ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ini masya Allah, beliau itu ketika menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat itu mesti ada targhib dan tarhib padanya. Bagaimana mengamalkan ayat ini? Gitu loh. Kalau itu perintah gimana mendorong untuk orang beramal. Kalau ini larangan bagaimana memperingatkan orang supaya jangan melakukan. Ini tafsir masya Allah luar biasa. Dan saya sudah ada terbit dalam bahasa Indonesia, misalnya tafsir Juz Amma, tafsir Al-Kahfi, itu ayo. Bahkan ya contoh tadi tafsir tadi itu kami punya mungkin di rumah juga itu model tafsir yang memang berwarna Zat. Yang memang buat anak-anak. Ada gambarnya syar'i begitu ya. Pemandangan, tapi anak membaca itu masya Allah mereka tertarik gitu Zat. Ya. Maka nanti ini sebenarnya juga kesempatan ya, ketika misalnya di sekolah, yuk kembangkan kurikulum ke arah situ. Ya, ketika misalnya mungkin ya di pelajaran tahfidz, kadang waktunya panjang, anak-anak sudah ini kadang bosen suruh ngafal, yuk diajari tafsirnya, ringkas, nggak perlu tafsir seperti kayak di Ibnu Katsir misalnya berat. Tafsirin ke saja pakai mukhtasar tafsir atau tafsir Muyasar atau Sa'di, intinya seperti ini loh nak. Ya, jadi kamu baca ini maknanya seperti ini, kamu harus melakukan ini. Dan itu saat kalau kita pahami berarti sebenarnya di tengah-tengah anak itu belajar Quran dan menghafalkannya, kita sebagai orang tua atau pendidik memberikan motivasi dari apa yang ada dalam kandungan Quran itu sendiri. Dan itu kan jadi misalnya juga anak refreshing tapi refreshing yang memang ternyata Al-Quran memerintahkan seperti ini. Saya harus semangat. Bahkan kalau kita lihat ya uslub bahasa ya, susunan bahasa dalam Al-Quran itu masya Allah membuat orang tuh mestinya jatuh cinta dengan Al-Quran. Mestinya dia senang membaca Al-Quran. Cuman ada satu kholal di kita karena kita orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Nah itu kadang yang buat kita akhirnya apa? Kurang tertarik untuk membaca Al-Quran karena nggak ngerti. Nah saat ini menarik juga saat ini, masya Allah barakallahu fikum. Menariknya itu begini Ustaz, di tengah kondisi kita saat ini mungkin juga ayah bunda merasakan Ustaz ya. Kan mungkin di zaman Ustadz waktu saya masih kecil mungkin pengaruh-pengaruh lain-lain itu kan nggak banyak Ustaz. Jadi mungkin tadi contohnya pada saat Ustadz Alwi menyampaikan atau Ustadz yang lain menyampaikan, dulu ada jam waktu kita kecil itu jam antara maghrib dan isya hanya sebatas ini ayah bunda untuk membaca Quran. Gitu. Ada guru orang tua bersama keluarga. Nah saat ini kan ada televisi, ada tontonan yang lain-lain, mungkin ada teman dan sebagainya, pengaruh gadget dan sebagainya. Nah ini bagaimana Ustaz? Kita sebagai orang tua untuk mengatasi, menyiasati hal ini supaya anak tetap mau belajar Quran, membacanya dan sebagainya. Salah satu
sifat pendidik yang sukses, dia harus menjadi teladan, Nah, dia harus menjadi contoh. Ya. Ya, maka kalau anak kita, ya, kita ingin mereka membaca Al-Quran, yuk kasih contoh. Kita juga membaca Al-Quran. Kalau kita ingin anak kita mempelajari Al-Quran, yuk kita juga belajar Al-Quran, kan begitu. Nah, persoalannya adalah apa? Banyak di antara kita para pendidik, entah itu guru, entah itu orang tua, yang belum bisa menjadi teladan bagi si anak. Ayo kita baca Quran, ayo kita biasa, tapi yang dipegang oleh guru adalah handphone. Yuk kita buka-buka Al-Quran, yang dibuka medsos. Nah, itu yang susah kan. Ya, maka berikan keteladanan kepada mereka, pada anak-anak. Ya, sebab anak itu lebih banyak belajar dengan kedua mata daripada dengan dua telinga. Artinya apa? Anak itu akan melihat siapa gurunya, siapa yang mendidik dia, itu yang dilihat. Ya. Mau dinasihati begini, dikasih masukan ini, dibacakan hadis, ayat tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tapi kalau dia lihat gurunya, lihat orang tuanya nggak baca Al-Quran, ya dia nggak akan jalan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini yang penting bagi kita. Ya, berarti dalam hal ini kita sebagai orang tua, ayah bunda ya, juga tentunya harus terdepan memberikan contoh. Misalkan kita udah pengen anak kita baca subuh sama baca maghrib sampai isya baca Quran, ya kita iya lebih dulu memberikan contoh. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus memberi perhatian tadi. Iya. Ada kisah seorang tua gitu ya. Dia perintahkan anaknya untuk menghafal Quran. Tapi dia sendiri nggak punya hafalan. Ingatannya lemah. Iya. Baca hilang. Baca hilang hafalannya. Sampai anaknya mengatakan, "Kenapa? Ya, engkau lakukan seperti itu. Toh kamu nggak bisa hafal kok." Dia buat perumpamaan. Ya, ada keranjang, meskipun bolong-bolong, keranjang bolongnya gede-gede. Tapi kalau setiap hari dicelupkan ke air, meskipun dia tidak bisa mengangkat air, kira-kira bagaimana? Apakah bambu keranjang itu bersih atau tidak? Bersih. Ya minimalnya seperti itu. Dia support, dia pengen menjadi teladan, ya, dia support anaknya untuk ini, ya. Kemudian dia ciptakan lingkungan, lingkungan itu penting, ya, lingkungan untuk mendukung agar anak mau belajar Al-Quran. Nah ini kadang mohon maaf ayah bunda, karena ketidaktahuan terjadi kasus-kasus yang menjadikan anak-anak itu bukan saja benci ke orang tua, tapi benci pada Al-Quran. Ini kesalahan kita. Maka seorang pendidik yang tidak memiliki kompetensi, tidak punya ilmu, maka apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada yang ingin dia perbaiki. Ini penting banget. Maka ayah bunda saya ingatkan ya, saya kasih analogi. Kira-kira kalau ayah bunda punya mobil, mobil baru, ya, lalu ada orang menawarkan diri, biar saya yang nyopir. Kira-kira diserahkan enggak kuncinya? Enggak. Kemungkinan besar enggak. Nah, seandainya dia mau serahkan, dia bertanya, kamu punya SIM enggak? Kamu betul-betul bisa nyopir enggak, kan gitu? Pengalaman sebelumnya. Iya, berarti akan ditanya-tanya gitu sebelum dia lepas kuncinya. Nah, anak kita ini lebih berharga daripada mobil. Cuman hari ini berapa banyak ayah bunda melepas anak yang sangat berharga untuk dididik oleh orang-orang yang nggak punya kompetensi. Sedangkan untuk mobil aja dia tidak lepas. Ya kan? Maka ayah bunda harus hati-hati ketika memilihkan guru, memilihkan sekolah. Itu nggak boleh sembarangan. Maka bentuk tanggung jawab kita untuk keselamatan anak-anak kita dari api neraka adalah apa? Carikan guru yang baik, yang punya kompetensi. Ya, carikan sekolah yang baik, yang akan
mengajari anak-anak kita Al-Quran dengan 3 kompetensi tadi, bisa Ya, membaca, baca. memahami dan membimbing untuk pengamalannya. Masya Ini yang penting. Ya. Ya, ini yang Masya Allah ya, Iya, Ustaz. harus betul-betul Iya. kita perhatikan. Masya Allah, Ustaz. Nah. Barakallahu fikum. Nah, mungkin sering juga saat kita membahas, dan salah satu kaidah dalam proses pendidikan itu bagaimana juga kita mendoakan. Nah, Ustaz. tentunya dalam ini, di samping kita mendoakan anak-anak kita, Ustaz, tentunya juga tidak pernah lupa mendoakan diri kita. Betul. Ya Allah, jadikanlah aku orang tua yang baik, Nah, yang bisa memberikan contoh buat anak-anakku. nah, Kan gitu, kan? waja'alna lil muttaqina imama. Jadi tidak hanya sebatas mendoakan anak, Nah, tapi doakan ya Allah diri kita jadikan sendiri. aku sebagai imam, Nah, pemimpin, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Doa dari ibadur rahman. Iya. Ya, jadi setelah dia minta supaya diberi pasangan, iya. anak yang menyejukkan mata, terakhirnya apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Itu keteladanan. Masya Allah. Nggak mungkin dia akan jadi imam bagi orang yang bertakwa kalau dia nggak takwa. Iya. Nonsen itu. Iya. Nah, kemudian hal penting kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran adalah apa? Jadikan anak itu senang kepada dirimu. Senang kepada Iya. dirimu sebagai pengajar Al-Quran. Nanti kalau sudah senang, arahan, nasihat, ya, itu dia akan terima. Iya. Iya. Dia akan jalankan oleh si anak. Ketika anak sudah senang sama gurunya. Iya. Guru itu apakah ya Orang. guru di sekolah ataukah orang tua ya? Nah ini, maka permasalahannya apa yang bisa kita lakukan agar anak itu senang sama kita? Iya. Ya, ada beberapa hal. Satu, hendaknya kita selalu mengikatkan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Yuk kita ikhlas. Iya. Ketika ngajari anak Al-Quran, orientasi kita adalah Allah. apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ya, termasuk ketika kita misalnya jadi guru Iya. di sekolah, atau ketika kita jadi orang tua di rumah, orientasi kita adalah apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, doakan anak, doakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan dia ini, lembutkan hatinya, mudahkan dia dalam mempelajari. Ini Masya Allah. Ya, ketika anak itu tahu kita, orang tua, guru, mendoakan dengan tulus untuk kebaikan dia, kira-kira anak sayang enggak sama kita? Nah, kemudian yang ketiga, perlakukan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini penting, ya jangan sampai nanti misalnya apa, anak TK kemudian kita sikapi seperti anak SMA waktu belajar Al-Quran. Nah ini menjadikan anak trauma. Trauma menjauh Iya, dari kita. iya, kira mendengar begitu. Nasihat kita, Ustaz, ya. Nah, Iya, Masya Allah. kemudian sikapi, ajari anak sesuai dengan keistimewaan masing-masing. Jangan disamakan. Mungkin ada anak yang cerdas, cepat ngafal, ada yang sedang, ada yang lambat. Iya, iya. Sikapi dengan bijak perbedaan. Jangan disamakan. Nah. Termasuk tadi apa pembahasan kita di siang tadi apa? Target. Iya, iya. Target itu tidak bisa disamakan karena masing-masing anak Punya berbeda. iya, iya, Nah. kemampuan masing-masing. Kemudian variasikan metode ketika menasihati, memberikan pengarahan. Ya, jangan monoton. Anak udah bisa nebak, dipanggil dinasihati ini jangan ya. Jangan Ya. membosankan, menjenuhkan, jangan. Ya, Ya. jadi memang kombinasi ya, Ustaz, ya. Nah, kemudian yang penting juga ya. Jadi pendidikan anak itu tidak sulit. Ya. Sebetulnya loh. Asal satu, kita tahu kunci-kuncinya. Ya. Ya, jadi misalnya termasuk ngajari Quran itu sebenarnya nggak sulit. Asal kita Ya. ngerti kunci-kuncinya Ya. tadi. Yang kedua setelah ngerti kunci adalah apa? Gunakan kunci itu sebaik-baiknya. Udah ngerti, oh anak itu begini, tapi Ya, kita ya. enggak mau jalan gitu kan. Itu. Kemudian yang ketiga, berikan segala sesuatunya secara totalitas. Ikhlas ya. Ya. Jadi misalnya kita pengen anak kita itu kan dasarnya baik. Nah, Kalau kita pengen mengembangkan, memunculkan potensi dan kebaikan yang ada pada anak, yuk kita sungguh-sungguh.
totalitas kita berikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita untuk kebaikan anak. Permasalahan kan kita kadang kurang dalam totalitas, tapi merasa sudah cukup totalitas ya. Ya. Nah, kemudian satu hal yang mungkin juga menjadi dianggap kendala oleh ayah bunda yaitu apa? Gangguan teknologi. Ya. Ya, ada handphone, ada internet. Padahal itu sebetulnya kalau kita ngerti kuncinya, bisa digunakan saja. Itu justru bisa dimanfaatin untuk bagaimana anak lebih senang belajar Al-Quran. Iya, Masya Allah ya. Kan ada aplikasinya, Masya Allah. ada gamenya, ada ini, tapi itu semua adalah dalam cakupan pembelajaran Al-Quran. Jadi kan satu saat mungkin kayak biasanya kita ngetes mungkin tidak anak itu kan dari sambung ayat. Nah itu ada game saat sambung ayat. Betul. Jadi ayat ini sambungannya apa? Betul, cocokkan gambar-gambar gitu ya. Betul. Jadi teknologi bukan sebagai penghalang, tapi justru dimanfaatkan sebagai fasilitas penunjang bagi anak didik kita ya, Masya Allah. Ya. Baik, saat ini Masya Allah tanpa terasa kita sudah bersama Ayah Bunda di kesempatan hari ini, dan tentunya Ayah Bunda Insya Allah dari pemaparan tadi banyak sekali Masya Allah ya hikmah dan faedah-faedah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sesi podcast kali ini. Pada Allah SWT kita mohon ya semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT taufik senantiasa bimbingannya dan juga kesabaran dalam menjalankan tahapan-tahapan tadi pendidikan bagi anak kita, khususnya bagaimana anak-anak kita mencintai ya, kemudian secara istiqomah konsisten membaca dan mau memahami maknanya, dan yang paling penting adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari bersama kita ya Bunda di rumah bersama orang-orang yang dicintai oleh anak-anak kita ya. Barakallahu fikum ya. Ustaz, jazakumullah khairan atas sesi podcast kali ini. Semoga kita bisa jumpa lagi ya Bunda dalam kesempatan podcast bersama Sekolah Islam Anas pada kesempatan berikutnya. Bila taufik kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.